hanya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, kau berikan kasih sayangmu dalam hidupku, akan ku selalu
kembali lagi kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sedang memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati supaya firman yang disampaikan ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Dalam khusus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa, semua baik-baik, sehat di rumah. Kami percaya ibu bapak pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah online, yang ada di rumah dengan sungguh-sungguh sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hati Tuhan sangat senang karena Tuhan yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hati Tuhan sangat senang sekali. Mari tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah bunyinya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hidup ini singkat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mengingat bahwa hidup ini segera berakhir. Kapan hidup ini berakhir? Kita tidak mengetahui. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, usia manusia ditentukan 70 tahun. Selebihnya itu adalah anugerah kemurahan daripada Tuhan. Hidup manusia di dunia ini sangat singkat jika dibandingkan dengan masa kekekalan. Banyak ilustrasi yang menjelaskan betapa singkat hidup ini. Hidup ini singkat seperti uap. Yakobus 4 ayat 14. Ya. Hidup ini seperti awan. Kitab Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10. Hidup ini seperti mimpi. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 5 sampai 6. Hidup ini seperti hembusan napas. Ayub pasal 7 ayat 7. Hidup ini seperti rumput. Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Hidup ini seperti anak panah. Mazmur 127 ayat yang keempat. Hidup ini harus diatur. Kuasailah dirimu dan waspadalah. Memberikan sebuah yaitu perintah bahwa hidup yang singkat ini harus diatur. Bahasa Alkitab standar kuasailah. Memiliki arti kuasailah, menguasai, yaitu berpikir sehat, berpikiran waras, berpikir secara serius, berpikir yang jernih, atau berpikir yang baik-baik. Dalam istilah sekarang harus ada manajemen waktu. Hidup yang singkat ini akan dipertanggungjawabkan dalam kekekalan. Oleh sebab itu harus diatur dengan baik. Ya. Selanjutnya, hidup ini harus memperhatikan kerohanian supaya kamu dapat berdoa. Ya. Mengandung makna bahwa manajemen waktu yang baik adalah jika memiliki waktu yang cukup untuk berdoa. Dalam hal berdoa, kita diberi yaitu kehormatan untuk mengatur waktu, bukan diatur waktu. Karena kecenderungan manusia tidak antusias terhadap hal rohani, malas atau menunda-nunda waktu untuk berdoa. Waktu berdoa harus diatur. Sekarang mengambil contoh doa pagi. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang doa, tetapi juga memberikan teladan akan pentingnya doa pagi. Coba kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35.
Tuhan Yesus memberi teladan mengenai doa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini contoh, yaitu memberikan waktu untuk berdoa, yaitu doa pagi. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang doa, tetapi juga memberikan teladan akan pentingnya doa. Terus selanjutnya, Ayub sebagai suami istri dan ayah dari 10 anak memiliki waktu doa secara khusus, yaitu pagi hari. Ayub pasal 1 ayat yang kelima, kita baca. Kitab Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Allah, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Selanjutnya, yaitu di samping Tuhan Yesus memberikan teladan, Ayub juga memberikan teladan untuk doa pagi, dan begitu juga seorang ibu rumah tangga yang bernama Hana, yaitu sebagai istri yang dikatakan mandul. Hana mengungkapkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Hana selalu berdoa pada pagi hari. 1 Samuel pasal 1 ayat 19. Coba kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya. Ini contoh-contoh doa pagi yang memberikan teladan Tuhan Yesus, baik Ayub, baik Ibu Hana, begitu juga Daud. Ya. Sebelum dia menunaikan tugasnya sebagai raja, terlebih dahulu Daud berdoa pada pagi. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal yang kelima ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, yaitu di sini juga dikatakan pagi buta agar bisa menikmati waktu untuk merenungkan firman Allah. Nah, di samping dia berdoa, juga dia bisa merenungkan firman Allah, yaitu Daud, yaitu di dalam kitab Mazmur 119, kitab Mazmur 119. Kitab Mazmur 119 ayatnya 147 dan 148. Demikian firman Allah bunyinya. 119 ayatnya 147 dan 148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janji-Mu. Ya, di samping Daud sebelum menjalankan tugas mereka, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan yaitu mendengar doanya setiap pagi. Dan Daud juga merenungkan firman-Nya. Nah, ini salah satu contoh teladan yang baik, yaitu mengenai hal berdoa, doa pagi. Tuhan Yesus memberikan teladan
pagi-pagi benar dia bangun pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapaknya. Ayub pun berdoa kepada Allah setiap pagi. Ibu Hana pun berdoa kepada Allah setiap pagi sehingga doanya dikabulkan. Daud pun sebelum menjalankan tugasnya berdoa pagi dan terus dia menjalankan tugasnya. Di samping dia doa pagi dan merenungkan firman itu siang dan malam. Selanjutnya kita lebih jauh melihat, yaitu lebih jauh sekarang habis doa pagi yaitu doa petang. Ya. Doa petang itu kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ya, Kisah Rasul pasal 3. Nah, Kisah Rasul pasal 3 mengenai yaitu doa, yaitu demikian firman Allah. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-1. Kisah Rasul pasal 3 dikatakan demikian firman Allah bunyinya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ini tadi doa pagi, yang kedua ini doa petang. Yaitu Rasul Petrus memberikan contoh pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Untuk apa dia naik ke bait Allah? Yaitu untuk berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan di situ juga di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat Kisah Rasul pasal yang ke-10, coba kita lihat Kisah Rasul pasal 10, yaitu ayatnya yang ke-1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan. Ini salah satu contoh, yaitu mengenai doa, baik doa pagi, doa petang. Sekarang kita melihat yaitu mengenai perihal doa malam. Ya. Doa malam, kalau kita melihat Paulus dan Silas berdoa pada tengah malam di dalam penjara sehingga mujizat itu terjadi. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16, ya banyak ayat hari ini. Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu-belenggu mereka semuanya. Ini doa malam, yaitu tadi doa pagi yang memberikan teladan Tuhan Yesus, dan doa petang yang memberi teladan adalah Petrus, dan doa malam yang memberikan teladan adalah Paulus dan Silas. Ya. Doa orang benar-benar dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Nah, sekarang doa yaitu syafaat. Ya, kita perlu doa syafaat
Dan doa syafaat itu berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk jemaat, juga berdoa buat orang-orang yang memerlukan dukungan doa. Jadi orang sakit, orang yang susah perlu didoakan. Berdoa untuk pemerintah dan negara perlu didoakan. Itu melalui doa. Jadi doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Dengan catatan yaitu kita harus bisa menguasai diri supaya kita bisa berdoa, yaitu baik doa pagi, ada waktu berikan kesempatan doa pagi, ada waktu kesempatan doa petang, ada waktu kesempatan doa malam, ada waktu juga untuk berdoa syafaat. Itu sangat penting sekali. Pada pagi hari ini kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Karena doa adalah napas bagi kita semuanya. Kalau kita nggak berdoa, kita akan mati rohani kita. Tapi kalau kita berdoa, kita akan hidup. Hidup itu adalah kuasa daripada Tuhan. Dalam kita tetap mengucap syukur, tetap bisa menguasai diri, bisa tenang, bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, karena doa adalah segala-galanya bagi kita, bagi Tuhan. Karena doa, duduk omong kepada Tuhan. Berikanlah waktu sudah berbicara kepada Tuhan. Jangan memberikan waktu untuk diri sendiri. Berikanlah waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara untuk saudara dan saya. Semua memberikan teladan. Tuhan Yesus belum bekerja memberikan teladan. Berdoa dulu setiap pagi. Ayub pun berdoa, Hana pun berdoa. Begitu juga setiap petang Rasul Petrus berdoa kepada Tuhan. Dan setiap malam memberikan contoh, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan sehingga mujizat itu terjadi. Ya, pada saat ini mari saya mengimbau ibu bapak yang ada di rumah, biarpun kita jauh tapi kita dekat dalam doa. Tetap semangat, tetap berdoa. Doa banyak berkat. Kurang berdoa kurang berkat. Enggak berdoa enggak mendapatkan berkat. Mari saya menghimbau buat ibu bapak yang di rumah, segenap rekan-rekan sekerja, berikanlah waktu untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri tata Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah bersekutu melalui firman Allah. Firman Allah mengajarkan kepada kami, kuasailah dirimu, supaya saudara bisa tenang, bisa berdoa kepada Tuhan. Dalam firman termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan, supaya kami senantiasa, yaitu nurut akan firman-Mu. Setiap pagi doa pagi, setiap petang doa, setiap malam doa, dan doa syafaat. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah tangganya rukun, damai, sejahtera, bahagia. Tuhan berkati pekerjaan usaha apapun dikerjakan melalui tangannya, dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati anak-anak, menantu, cucu, semua diberkati, yang sekolah, yang studi, yang kuliah. Tuhan berikan hikmat, akal budi. Terima kasih. Tuhan berkati negara dan bangsa kita Republik Indonesia, Kepala Negara, wakilnya, dan seluruh Kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat, daerah, kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri diberikan hikmat, akal budi untuk mengatur negara kita menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya.
Dan ampuni akan segala kesalahan kami. Tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selama. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.